Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah chapter 5 part 2. Karena chapter 5 ini agak panjang dan terdiri dari 3 bagian utama, sehingga kita bagi jadi 3 biar enak kalian belajarnya. Jadi bagian pertama kita udah belajar tentang menyampaikan sesuatu yang sedang terjadi. Sedang terjadi berarti saat ini ya, yaitu misalnya gini, she is doing gitu ya, sedang melakukan sesuatu gitu. Benny is calling, Benny lagi nelpon. I'm mixing, aku sedang mencampurkan untuk bikin makanan dan seterusnya. Nah, inilah yang sudah kita pelajari di bagian pertama. Kemudian kita juga sudah menuliskan. Ini memang kalian benar-benar perlu tulis, terus nanti kalian cara bacanya juga diperbaiki, karena ini sangat penting. Ada yang tulisannya sama tapi cara bacanya harus berbeda dan seterusnya. Oke ya, ini nggak terlalu sulit sebenarnya ya, tinggal disalin aja. Kemudian selanjutnya adalah di bab 2. Bab 2 ini kita mulai dari halaman ini ya, berapa ini, 87, yang bercerita tentang kejadian di masa lampau. Mari kita mulai. We will do the same activities. Kita akan melakukan kegiatan yang sama. We will be drilled again by say the verbs in 4 different forms. Kita akan didrill lagi untuk mengatakan kata-kata kerja di dalam 4 bentuk. We will use all the verbs we have in the rest of this chapter. Kita akan menggunakan semua kata kerja yang kita punya sampai akhir di chapter ini, bab ini. Jadi, kenapa ada kata kerja, ada kata benda? Ini menjelaskan kerja itu adalah kegiatan, ya. Benda itu benda barang. Itu istilahnya verbs untuk kata kerja, ya. Here what we will do, ini yang akan kita lakukan. First, pertama, we will put this class into 4 groups. Kita akan membagi kelas ini jadi 4 kelompok. Each group will find all the verbs from each chapter. Masing-masing kelompok akan menemukan semua kata kerja di masing-masing bab and put the verbs in the, dan meletakkan kata kerja ke dalam bentuk to in the first column of the table. Ini sama kayak tadi, like the example above, seperti contoh di atas. Second, kedua, each group will share their verbs to the other 3 groups. Masing-masing kelompok akan membagi kata kerjanya ke 3 kelompok lain. So all the groups will have all the verbs from the 4 chapter in 4 different tables. Jadi masing-masing kelompok akan mempunyai semua kata kerja dari 4 bab di 4 tabel yang berbeda. Jadi dibagi-bagi lah gitu ya. Nanti kan ada bab-bab yang ada di buku ini, terus dibagi-bagi. Masing-masing menuliskan kata kerja yang ada di bab itu. Third, ketiga, every one of us will handwrite all the 4 forms of the verbs in the table in our notebooks. Masing-masing dari kita akan menuliskan semua 4 bentuk dari kata kerja yang ada di tabel di buku kita. Then kemudian each group will do the oral drill. Masing-masing kelompok akan melakukan oral drill secara lisan with all the verbs, dengan semua kata kerja. The members will take turns leading the activity. Masing-masing anggota akan bergiliran memimpin aktivitas ini. The leader will say the 2 forms. Pemimpinnya akan mengatakan bentuk to-nya, and the others will say the other 3 forms, dan yang lain akan mengatakan 3 bentuk lainnya. We will do it very fast, dan kita akan melakukannya dengan sangat cepat. Kira-kira begitu ya. Ini sebenarnya tinggal diulang lagi. We will use dictionary, we will spell the words and use punctuation marks correctly. We will also say each word loudly, clearly, and correctly. If we have any problem, we will go to our teacher for help. Bagian ini pasti tahulah artinya apa. We will play the roles of the speakers in the conversation below. Kita akan memainkan peran dari masing-masing pembicara di percakapan berikut ini. On Monday, di Senin, Siti, Udin, Benny, Edo, Lina, and Dayu talk about their activities with the day before on Sunday. Di hari Senin, Siti, Udin, Benny,
Edo, Lina, dan Dayu membicarakan tentang kegiatan mereka di satu hari sebelumnya, yaitu hari Minggu. Here what we will do, ini yang akan kita lakukan. First, pertama, we will carefully listen and repeat the conversation after the teacher. Kita akan mendengarkan dan mengulangi percakapan setelah guru kita, sentence by sentence, kalimat per kalimat. Second, kedua, in our group, we will play the roles of the speakers in the conversation. Kedua, kita di dalam kelompok kita akan memainkan peran dari speaker pembicara di dalam percakapan ini. Finally, terakhir, we will discuss the form and function of the bolded verbs with our teacher. Kita akan mendiskusikan bentuk dan fungsi dari kata kerja yang ditebelin, di bold, with our teacher, dengan guru kita. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kalimat itu dengan keras, jelas, dan benar. Ini ada percakapan, dicoba lah intinya gitu. Kemudian kita bahas nih yang ditebel-tebelin ini. Hi Udin, I went to your house around 10 yesterday to return your magazine. But the door was closed. I knocked on the door many times, but nobody came out. Halo Udin, saya pergi ke rumahmu sekitar jam 10 kemarin untuk mengembalikan majalahmu, tapi pintumu tertutup. Aku ngetok pintu beberapa kali, tapi tidak ada yang keluar. Nobody was at home yesterday. Tidak ada yang di rumah kemarin. I was going to the football practice. Aku main bola kemarin. My mom and dad were attending a wedding party, and my brother was going out with his friends. Ibuku dan ayahku menghadiri pesta pernikahan, dan kakakku keluar dengan temannya. Lina, did you all go to practice football? Apakah kalian semua pergi bermain atau latihan sepak bola? Only Udin and I went to practice football. Hanya Udin dan aku yang pergi ke sepak bola. Edo could not come because he had much homework to do. Edo tidak bisa datang karena dia punya banyak PR. Yes, when we got there to pick him up, ya, ketika kami sampai di tempatnya untuk jemput dia, he was doing his math homework. Dia sedang melakukan math homework, tugas PR matematika. Jadi ini bercerita sedang melakukan tapi di masa yang lalu. Bedanya apa? Di bagian depan ya, going-nya ini sama. Kalau sekarang sedang melakukan, misalnya I am going. Tapi karena ini kemarin sudah lampau, I was going. Waktu itu saya sedang. Nah itu kira-kira begitu. What time did you finish your homework, Edo? Jam berapa kamu menyelesaikan PR-mu, Edo? I don't remember what time I finished my homework. Saya tidak mengingat jam berapa saya menyelesaikan PR saya. Maybe at 5. I remember that when my dad got home around 4 p.m., I was still working on my homework. Saya tidak ingat jam berapa saya menyelesaikan PR. Mungkin sekitar jam 5. Mungkin jam 5. Aku ingat bahwa ketika ayahku pulang sekitar jam 4, saya masih mengerjakan PR saya. By the way, ngomong-ngomong gitu lah ya, did you get to the practice on time or late? Apakah kamu sampai ke latihan tepat atau telat? We were a bit late. Kami telat dikit. When Benny and I got to the field, ketika Benny dan aku sampai ke lapangan, the others were just sitting and chatting. Anak-anak lain sedang duduk-duduk dan ngobrol-ngobrol. They said they were waiting for us. Mereka bilang mereka nungguin kami. In fact, sebenarnya they were not just waiting for us. Mereka sebenarnya nggak cuma nungguin kami. They were also waiting for our coach, Mr. Ali. Mereka juga sedang menunggu pelatih kami, Pak Ali. He was going to the sport shop to buy a new whistle. Saat itu Pak Ali sedang pergi ke toko olahraga untuk membeli peluit baru. Peluit, ya. We will do another activity with the conversation. Here we have 4 situations to be completed by the fact that were happening at the same time with the activity stated in the first sentences. We will do the activity like the example.
kita akan melakukan kegiatan lain yang terkait dengan conversation itu. Here we have 4 situations. Di sini kita mempunyai 4 situasi to be completed, untuk diselesaikan, by the fact that were happening at the same time with the activity stated in the first sentences. We will do the activity like the example. Kita akan here we have 4 situations. Kita punya 4 situasi untuk diselesaikan yang sedang berlangsung at the same time with the activity stated in the first sentence, yang bersamaan dengan aktivitas yang sedang diucapkan di kalimat pertamanya. Jadi ada satu kalimat sedang melakukan sesuatu, kemudian ada kalimat lain yang pas kegiatan itu terjadi, itu juga terjadi, gitulah kira-kira. We will do the activity like the example. Kita akan melakukan seperti di contoh. Nanti ada contohnya lebih mudah dipahami. Ya, what we will do, yang akan kita lakukan, we will work in groups. Kita akan bekerja dalam kelompok. First, pertama, we will study the example carefully. Kita akan mempelajari contohnya dengan hati-hati. Second, kedua, we will discuss. Kita akan mendiskusikan and decide, dan menentukan fakta, the facts from the conversation to be stated to complete the other 3 situations. Kita akan mendiskusikan dan menentukan fakta-fakta dari percakapan itu untuk disampaikan dan dilengkapi 3 situasi selanjutnya. Hampir sama kayak tadi, jadi ada 3 situasi yang harus diisi di dalam tabel. Third, ketiga, every one of us will handwrite the complete situation on a piece of paper. Masing-masing dari kita akan menuliskan situasi yang lengkap di sebuah kertas. Finally, terakhir, in our group we will learn to read the 4 situations to each other. Di dalam kelompok kita akan belajar untuk membaca 4 situasi satu dan lainnya. We will use a dictionary. Kita akan pakai kamus. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kalimat-kalimat itu dengan keras, jelas, dan benar. If we have any problem, kalau kita punya masalah, we will go to our teacher for help. Kita akan pergi ke guru kita untuk minta bantuan. Dayu went to Udin's house last Sunday. Dayu pergi ke rumahnya Udin hari Minggu kemarin, but she did not meet anybody there. Tapi dia tidak bertemu siapapun di sana. Udin was going to the football practice. Udin sedang pergi ke lapangan bola. His mom and dad were attending a wedding party, and his brother was going out with his friends. Ibu dan ayahnya sedang menghadiri pesta pernikahan, dan kakaknya sedang keluar dengan teman-temannya. Last Sunday, hari Minggu lalu, when Benny got to Edo's house, ketika Benny sampai ke rumahnya Edo, Edo was in the middle of something. Edo sedang melakukan sesuatu. Ini sebenarnya yang ada di atas tadi dituliskan aja di sini, gitu ya. Si Benny kan datang ke rumah Edo. Edo sedang melakukan apa? Nah, dia melakukan apa seperti yang di atas tadi dituliskan di sini. Last Sunday, Edo's father got home at around 4 at that time. Hari Minggu kemarin, ayahnya Edo sampai rumah sekitar jam 4. Ketika saat itu terjadi, apa yang terjadi? Edo lagi ngapain? Nah, ditulis di sini. Benny and Udin were actually not late to the football practice last Sunday. Benny dan Udin sebenarnya tidak terlambat ke latihan, sampai di latihan football kemarin. When they got to the field, ketika mereka sampai, anak-anak lagi ngapain? Nah, ditulis ini. They were not playing yet. Mereka belum main. And the coach, Mr. Ali, dan pelatihnya, Pak Ali, sedang melakukan apa? Ditulis di sini. We will do another activity related to the conversation in the picture we have learned before. Kita akan melakukan kegiatan lain yang terkait dengan gambar yang sudah kita pelajari sebelumnya. Here we have situation to be completed by the fact that were happening at the same time with the activity stated in the first sentences. Ini adalah situasi yang perlu diselesaikan, diisi, yang sedang berlangsung ketika kegiatan lainnya terjadi di kalimat sebelumnya. Ini sama seperti yang sebelumnya tadi itu, jadi ngisi titik-titiknya dari percakapan yang sebelumnya sudah ada yang di halaman-halaman sebelumnya. We will use the same step with the activity we have just done.
Kita akan menggunakan cara yang sama dengan aktivitas yang baru saja kita selesaikan. We will use a dictionary, pakai kamus. We will spell the words and use punctuation marks correctly, nulisnya yang benar. We will also say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita juga akan mengucapkan kalimat-kalimat itu dengan keras, jelas, dan benar. If we have any problem, kalau punya masalah, we will go to our teacher for help. Kita akan datang ke guru kita untuk minta bantuan. Here is the situation that we have to complete. Ini adalah situasi yang perlu dilengkapi. Lina, I called you when aku nelpon kamu ketika titik-titik yesterday, but you did not hear me. Tapi kamu tidak mendengarku. Really? Benarkah? I'm sorry, I did not hear you. Aku minta maaf, aku tidak mendengarmu. Ini cerita tentang yang di awal tadi. Yang tadi kan si Lina lagi jalan terus lagi pakai earphone ya. Ya, ini cerita tentang itu. Here is what we handwrite on our paper. Ini yang akan kita tulis di buku kita. Siti bilang apa? Lina, I called you when you were walking out of the bank. Aku nelpon kamu ketika kamu berjalan keluar dari bank yesterday kemarin. But you did not hear me. Tapi kamu tidak mendengarku. Lina, really? Benarkah? I'm sorry, I did not hear you. Aku minta maaf, aku tidak mendengarmu. I was listening to music with earphone. Aku mendengarkan ke musik dengan earphone-ku. Udin, why didn't Edo go out of the classroom during the break? Udin, kenapa Edo tidak keluar kelas ketika istirahat? He did not go out. Dia tidak mau keluar karena titik-titik. Ini adalah yang diceritanya di atas yang dia lagi ngerjain PR dan sejenisnya tadi itu. Benny, did you go to Dayu's mother to learn to make stuffed tofu? Benny, tidakkah kamu pergi ke rumah ibunya Dayu untuk bikin tahu? No, tidak. She was in Posyandu the whole day yesterday. Ibunya sedang di Posyandu seharian kemarin. Dan seterusnya. Ini melengkapi dari yang tadi, tapi ini versi cerita masa lampau. Jadi pakai was gitu ya. Bukan is ya. I am sorry I didn't come to the study group meeting. Saya minta maaf, saya kemarin tidak datang ke kelompok belajar karena apa titik-titik. Ini sama seperti tadi tapi menceritakannya pakai past continuous. It's fine Edo, nggak apa-apa Edo. So far you have only missed one meeting. Selama ini kamu baru nggak hadir satu kali pertemuan. Lina is visiting her relative in Yogyakarta. Lina menjenguk keluarganya di Jogja. She left early in the morning yesterday. Dia pergi lebih awal atau dia kemarin pergi pagi-pagi banget. I don't think so. Aku tidak berpikir begitu. At 8 she was still at home. Jam 8 dia masih di rumah. How did you know she was still at home at 8 yesterday? Gimana caranya kamu tahu bahwa dia masih di rumah jam 8 kemarin? I called her at 8. Aku nelpon dia jam 8 and her mom told me. Dan ibunya bilang ke aku, Lina could not take the phone because Lina tidak bisa ngangkat telepon karena titik-titik. Karena yang lagi masak itu tadi. Her phone were full of eggs and flour. Tangannya penuh dengan telur ya, telur dan tepung. Benny did the homework to write a descriptive text only this morning during the break. Benny melakukan PR. Benny mengerjakan PR untuk mendeskripsikan teks only this morning during the break. Pagi ini ketika istirahat. You know what? Apa yang kamu tahu nggak gitu ya? You know what? His text is about me. Teksnya itu tentang aku. How did you know? Gimana kamu caranya? Kok kamu tahu gitu ya? I met him in the library. Aku ketemu dia di perpustakaan. He told me that. Dia mengatakan bahwa titik-titik. Ini ada juga di atas, tapi bentuknya dijadikan masa lampau. And he chose me. Dan dia memilihku. Titik terus selanjutnya apa? Titik-titik. Sama. Siti, I saw you walking to the school by yourself this morning. Don't you usually go to school with Dayu? Siti, aku melihatmu berjalan kaki ke sekolah sendiri pagi ini. Bukannya biasanya kamu pergi sama Dayu? Yes, I do, but this morning I left Dayu behind because... Iya, tapi pagi ini aku meninggalkan Dayu karena titik-titik. When I got to her house,
Ketika aku sampai ke rumahnya, I didn't want to be late to class. Aku tidak mau terlambat sampai kelas. I went to the canteen during the break, but I didn't see you there. Aku pergi ke kantin ketika istirahat, tapi aku tidak melihatmu di sana. I was in the library with Siti, Edo, and Lina. Aku pas istirahat di perpustakaan dengan Siti, Edo, dan Lina. We will do another activity with the conversation. Here we have 4 situations to be completed by the fact that were happening at the same time with the activity stated in the first sentences. We will do the activity like the example. Kita akan melakukan aktivitas lain dengan percakapan itu. Di sini kita punya 4 situasi yang perlu dilengkapi terkait dengan apa yang terjadi di waktu yang bersamaan dengan kegiatan di kalimat pertama. We will do the activity like the example. Kita akan melakukan kegiatan seperti di contoh. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. We will work in groups. Kita akan bekerja di dalam kelompok. First, pertama, we will study the example carefully. Kita akan mempelajari contohnya dengan hati-hati. Second, kedua, we will discuss and decide the fact from the conversation to be stated to complete the other 3 situation. Kedua, kita akan mendiskusikan dan menentukan fakta-fakta dari percakapan itu untuk diomongin, untuk dilengkapi, and the other 3 situation, dan 3 bentuk lainnya. Third, ketiga, every one of us will handwrite the complete situation on a piece of paper. Masing-masing dari kita akan menuliskan situasi yang lengkap di sebuah kertas. Finally, di buku kita. Finally, terakhir, in our group, we will learn to read the 4 situations to each other. Di kelompok kita akan belajar membaca 4 situasi ke satu dan lainnya. We will use a dictionary. Kita akan menggunakan kamus. We will say the sentences slowly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kalimatnya dengan keras, jelas, dan benar. If we have any problem, kalau kita punya masalah, we will go to our teacher for help. Kita akan pergi ke guru kita untuk minta bantuan. Udin, what happened to your foot? Udin, apa yang terjadi dengan kakimu? I hope you'll get well soon, Udin. Semoga kamu cepat sembuh, Udin. I trip. Jadi bacanya dari sini ke sini ya. Udin, what happened to your foot? Apa yang terjadi dengan kakimu, Udin? I trip and fall. Aku jatuh. And while I carry the pillow up the stairs at home. Ketika aku membawa bantal naik ke atas tangga di rumahku. Jadi ini jatuh ketika bawa pillow ya, ketika bawa bantal. I hope you'll get soon, Udin. Aku berharap kamu cepat sembuh, Udin. Here is what we handwrite on our paper. Ini yang akan kita tulis di buku kita. Jadi tulisannya kan kayak gini. Ini yang terjadi, ini yang akan kita tuliskan. Udin, what happened to your foot? Jadi ini kata pertama, tulisannya kan happen, tapi kita nuliskannya masa lampau. Jadi dibikin bentuknya past tense ya. Ini trip juga trip, ini fell, ini fall, ini fell, itulah ya, dan seterusnya nanti di bawah-bawah juga begitu. Udin, what happened to your foot? I tripped and fell while I was carrying, ini pakai was. I was carrying the pillow up the stairs at home. I hope you will get well soon, Udin. Semoga kamu cepat sembuh. Jadi ini bercerita tentang itu. Kita tuliskan versi masa lampaunya. Why you not join? Why didn't you join us to the picnic yesterday? Tulisannya harusnya begitu. I helped Mom. She made a lot of cupcakes for the Papua community gathering in the community hall last night. Saya membantu ibuku. Ibu membuat banyak cupcakes. Cupcakes itu kue mangkok ya. For the Papua community, untuk komunitas Papua yang berkumpul di gedung perkumpulan kemarin malam. Siti, where were you gitu lah ya, before you went to the school this morning? Sebelum kamu pergi ke, kamu di mana sebelum kamu pergi ke sekolah pagi ini?
I called you around 6 to remind you to bring my dictionary to school. Ini harusnya called, jadinya aku tadi nelpon kamu sekitar jam 6 untuk mengingatkanmu membawa kamusku ke sekolah. But nobody picked up the phone. Tiket tambah ed aja. Tapi tidak ada yang angkat teleponku. I'm sorry, I did not hear your call. Aku minta maaf, aku did not hear, karena sudah ada did. Ini hear-nya biasa. Your call, teleponmu. I was watering the front yard. Saat itu saya sedang memberikan air ya, mengairi halaman depan. Here's your dictionary. Ini kamusmu. I did not forget to bring it. Aku tidak lupa untuk membawanya. Lina, I came to your house last night to return your calculator. Lina, aku datang ke rumahmu kemarin malam untuk mengembalikan kalkulatormu. But your gate was locked. Ini B kalau masa lampau jadi were, was gitu ya. Tapi pagarmu terkunci. Sorry, I ate out to celebrate my sister's birthday. Aku minta maaf. We ate out. Kami pergi keluar untuk merayakan ulang tahun kakakku, saudara perempuanku. Lina, are you okay? Lina, apakah kamu baik-baik saja? What's the matter with you? Ada apa denganmu? I'm a bit worried about my mom and dad. Aku khawatir tentang ibu dan ayahku. When I got home, ketika aku sampai rumah from swimming yesterday, dari renang kemarin, they talk very seriously to each other. Mereka ngomong serius sekali satu dan lainnya. Don't worry Lina, nggak usah khawatir Lina. I think they just argued. It's normal. Menurutku mereka hanya berargumentasi aja, itu biasa. You're really good at tying knot. Kamu pintar banget dalam menali tali. Thank you, terima kasih. I paid, P-A-I-D, masa lampau. Good attention while Kak Kemal explained, tambah ed, how to do that to us. Terima kasih. Aku memperhatikan ketika Kak Kemal menjelaskan bagaimana cara nali itu. You keep yawning. Kamu ngeluh terus. Did you have enough sleep? Bukan. You keep yawning. Kamu menguap terus. Didn't you have enough sleep? Karena ini not. Jadi did not you have. Tapi biasanya did and apostrophe T. You have enough sleep last night. Bukankah kamu tidur cukup tadi malam? No, enggak. I did not sleep well last night. Aku tidak tidur dengan baik tadi malam. I did not sleep in my bed with my little sister. Aku tidak tidur di kasur dengan adikku, but in the long chair. Tapi di kasur yang panjang, in the living room, di ruang tamu. My grandmother fell asleep in my bedroom. Nenekku ketiduran di kamarku. When she read a story to my sister. Ketika dia membacakan cerita ke adikku. So did my sister. Begitu juga adikku. Jadi karena pada ketiduran di kamarnya, dia tidur di luar. Edo, wash the pan for me please. Edo, tolong cuci nampannya untukku. I need it to make fried noodle. Aku membutuhkannya untuk membuat mie goreng. Pan ini tempat memasak ya. Dayu, sorry, I can't. Maaf Dayu, aku tidak bisa. I just got a small accident. Aku baru saja ada kecelakaan kecil. I cut my finger when I peel the mangoes for our lunch. Aku kena pisau ya ketika mengupas mangga untuk makan siang kita. We will work in groups to reflect on our learning. We will discuss to complete the statement in the box. Kita akan bekerja di dalam kelompok untuk merefleksikan pembelajaran kita. Kita akan mendiskusikan untuk melengkapi box ini, kotak ini. Now I know, sekarang saya tahu that the verbs for the action in progress consist of two words. Bahwa kata kerja
Untuk kegiatan yang sedang berlangsung berisikan dua kata. Be in the right form of the subject. Be dalam bentuk yang sesuai, nantinya disesuaikan. Ada was, were, ada am, ada you are gitu ya, ada are, ada is. Terus ditambah lagi main verbs, kata kerja utama in the last column, di kolom terakhir, dengan in the ing form dalam bentuk ditambah ing. To state an action in progress now, untuk menyampaikan kinerja yang sedang berlangsung sekarang. At the moment of speaking, seketika kita berbicara, the verb be is in the form of is or are gitu ya. Jadi bentuk be ini berubah menjadi is atau are kalau lagi ngomong sekarang. For example, contohnya, get some example from the text you have learned. Ambil contoh dari contoh yang ada di atas. To state an action in progress, untuk menyampaikan aksi yang sedang berlangsung di poin tertentu di masa lampau, pas ini masa lampau, the verb be is the form of was or were. Jadi be-nya berubah jadi was atau were, seperti contoh gitu ya. Sedikit saya sampaikan bahwa kalau saya, itu kan jadi am. Kalau you jadi you are. Kalau he, she, atau it itu biasanya untuk benda atau barang, itu jadi is, kan gitu. Kalau masa lampau, was sama were. Oke, ini adalah akhir dari part 2. Kita ada satu part lagi, sebetulnya ini nggak terlalu panjang part ke selanjutnya ini. Jadi part selanjutnya adalah tentang menceritakan yang sedang terjadi tapi di masa depan. Jadi di masa depan contohnya apa? Contohnya ya kalau misalnya besok jam 9 aku akan main ke tempatmu, tapi kita jawab jangan jam 9 karena jam 9 aku akan sedang menonton gitu. Jadi pas jam 9 itu lagi ngapain gitu misalnya. Nah, itu menceritakan tentang yang sedang terjadi di masa depan. Ini akan kita pelajari di part 3. Sampai sini dulu part 2-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.